Penelitian milik Berarti Madeline pada Joseph, buku yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya es krim spesial. Sialnya, semua ini disaksikan langsung oleh Berarti Madeline dari jendela loteng sekolah. Seketika membuat Berarti Madeline menjadi sangat marah dan sakit hati karena ia seolah dipaksa berpisah dengan anaknya sendiri. Lebih buruknya lagi, ia juga tidak bisa keluar dari bangunan sekolah, mengingat ia telah bersepakat dengan Nazrat. Tapi di sini Berarti Madeline menyebut Nazrat sebagai Baphomet. Tidak bisa menahan rasa emosinya, ia pun mengambil sebuah palu besar, bersiap untuk membunuh para biarawati lain. Kill you all! Flashback berakhir, dan Rod yang kini telah mengetahui berbagai kejadian kelam di masa lalunya masih tidak bisa mempercayai semua itu. Ia naik elevator menuju ruangannya, berencana untuk membunuh Jay dan teman-temannya menggunakan senjata pamungkas yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari. Di sisi lain, Jay, Liz, Charlie, dan Mike bergerak cepat mengikuti Rod Sullivan dengan masing-masing dari mereka membawa sebuah senjata. Kesal melihat keempat bocah yang masih berusaha menghentikannya, Rod menggunakan senjata pembeku bernama freeze gun untuk membekukan jalan kembali, sebelum kemudian ia dari saku. Pada akhirnya, parfum yang ada di sekitarnya untuk merusak senjata pembeku tersebut. Kelima komponen freeze gun menjadi tidak terkendali, dan salah satu tembakannya menciptakan lubang besar di bagian tengah ruangan. Di saat itu juga, efek beku freeze gun menghilang, seketika membebaskan Mike. Tanpa adanya freeze gun, Rod Sullivan sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Ia menangis terseduh-seduh dan sempat membuka topengnya untuk sesaat. Rod Sullivan kemudian merenungkan semua penderitaan yang ia alami selama ini. Saat bersekolah, ia kerap kali dibully oleh teman-teman sekelasnya karena tubuhnya yang gemuk. Kemudian, Joseph Sullivan, sang ayah yang bertanggung jawab atas tubuh gemuknya, juga tampak tidak terlalu mempedulikannya. Rod bertanya-tanya, apakah Joseph benar-benar menyayanginya? Atau mungkin Joseph ingin merawatnya semata-mata karena menginginkan buku resep pembuatan es krim spesial yang akan membuatnya terkenal dan kaya raya. Dan terakhir, Berarti Madeline, ibunya. Salah satunya orang yang benar-benar menyayanginya dengan tulus, namun selalu memperlakukannya sebagai seorang anak perempuan dan malah berakhir berubah menjadi evil nun. Rod juga menduga bahwa ayah kandungnya adalah Baphomet. Setelah merenungkan semua ini, Rod merasa kehidupannya sudah tidak berarti, dan di saat-saat ini, seisi dunia berhenti sesaat. Mistakes of the past. Life feels meaningless. My revenge and my dreams, like ice cream on a summer night, are melting away. We both know quite well, worldly matters are handled with care. But Kita mendengar suara seorang wanita yang sedang berbicara dengan Nazrat. Nazrat menyebut wanita ini sebagai sesuatu yang terjebak di dalam cawan ajaib. Sang wanita mengatakan bahwa Rod sudah menunjukkan tanda-tanda pertobatan dalam dirinya, sehingga mereka mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberikan Rod kesempatan kedua. Nazrat tidak setuju, mengatakan bahwa Rod sudah melakukan terlalu banyak kesalahan semasa hidupnya, dan ibunya, Berarti Madeline, juga sampai salah mengira dirinya, Nazrat, sebagai Baphomet. I can't do anything. That intellectual animal has made too many mistakes. From the moment he was born, he had a special fate. I protected him from her mother with my rules, but she confused Nazrat with Baphomet. Can she be more fool? Rod had good karma, but he already spent it. I can't do more, sister. My hell has already ended. they are all living beings, just trying to stay alive. If we help them forward, for sure they'll survive. They need us. We need them. We share one objective.
If they succeed, we'll return to heaven. It's our incentive. Let life itself be their teacher. See you soon, my dear sister. Waktu berjalan kembali, dan Rod yang sudah putus asa membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam lubang besar di tengah ruangan sampai masuk ke dalam sebuah tungku besar berisi bahan pembuatan es krim spesial. Evil Nun yang kebetulan ada di sana langsung menarik Rod keluar dari tungku. Pada akhirnya mempertemukannya dengan anak kesayangannya yang telah terpisah darinya selama puluhan tahun lamanya. Are you my son? I don't see your face. But I guess you dress like Joseph for some reason. Finally, I can hug you again. I am very sorry for everything that happened. Please forgive me. I love you. You are my mother? Yes, it's me. Finally, I recognize you as my son, a grown man. I hope we get to know each other in the afterlife. Reuni singkat ini berakhir dengan mereka berdua yang berubah menjadi batu. Kematian Rod Sullivan dan biarawati Madeline menandakan akhir dari teror es krim dan Evil Nun. Beberapa petugas polisi segera diutus ke pabrik es krim Rod Sullivan, dan anak-anak yang terkurung di dalam pabrik tersebut akhirnya bebas. Jay bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Charlie dijilat oleh Chloe, anjing peliharaan Jay, sedangkan Mike dan Liz akhirnya menjalin hubungan asmara. Jay dan teman-temannya sudah berhasil menaklukkan Rod dan biarawati Madeline, tapi masih ada musuh lain di luar sana. Kisah Game Ice Cream 8 berakhir di sini. Dan seperti biasa, mari kita bahas lebih lanjut melalui babak penjelasan. Versi 2.0 Ice Cream 8 mengungkap banyak hal sekaligus. Kita mulai dari bagian flashback yang mengambil sudut pandang Rod kecil dan biarawati Madeline. Melalui cuplikan-cuplikan flashback, terungkap bahwa William Bismarck, tokoh utama pada game Evil Nun 2 atau yang biasanya juga dikenal sebagai sosok bertangan biru, rupanya sempat merasa kasihan pada Rod kecil yang selalu diperlakukan dengan sangat aneh oleh ibunya, biarawati Madeline. Rod kecil kerap kali dipaksa mengenakan pakaian perempuan agar suatu saat nanti dapat berubah menjadi Elisa, putri kandung biarawati Madeline. Memperburuk keadaan, saat itu biarawati Madeline juga sangat terobsesi untuk melakukan pemujaan pada iblis Baphomet, yang dimana hal ini ia lakukan karena ia salah mengira Nasrat sebagai Baphomet. Kesalahan ini jugalah yang pada akhirnya membuatnya kehilangan kewarasan, merubahnya menjadi Evil Nun. Tidak tega melihat Rod kecil, William pun melakukan pertemuan rahasia dengan biarawati Pai. Dalam pertemuan itu, ia mengusul agar mereka menyerahkan Rod kecil untuk dirawat oleh seorang penjual es krim bernama Joseph Sullivan. Para biarawati yang juga tidak terlalu menyukai biarawati Madeline setuju dengan ide William, sehingga mereka semua pun menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian biarawati Madeline agar salah satu dari mereka bisa membawa pergi Rod kecil. Rencana mereka berjalan dengan lancar, di mana dengan membicarakan sesuatu di dalam area kapel yang hendak dijadikan sebagai tempat pemujaan Baphomet, biarawati Pai dan William berhasil mendapat perhatian dari biarawati Madeline. Di saat itu juga, salah satu biarawati membawa Rod kecil untuk pergi menemui Joseph Sullivan. Awalnya, Joseph Sullivan menolak permintaan ini, namun dengan imbalan berupa buku resep pembuatan es krim spesial, ia akhirnya bersedia untuk merawat Rod kecil. Namun sayang, tindakan para biarawati disaksikan langsung oleh biarawati Madeline, membuat mereka semua berakhir mati di tangan sang Evil Nun. Misteri mengenai bagaimana Rod kecil bisa berpindah tangan ke Joseph Sullivan akhirnya sudah terjelaskan. Selanjutnya, mengenai suara wanita misterius yang meminta Nasrat untuk memberikan kesempatan kedua pada Rod Sullivan. Siapa wanita ini? Untuk mengetahui identitas sang wanita, kita harus kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu.
Saat itu ada dua entitas yang hidup dengan damai di dalam kerajaan awan. Mereka adalah Raindrop dan Sunbeam. Mereka berdua merupakan anak dari Dewa Matahari, disebut sebagai Sun God. Nah, suatu hari saat Raindrop dan Sunbeam hendak mengunjungi sebuah kuil suci, mereka dihentikan oleh Sun God karena masih belum memiliki pakaian khusus yang diperlukan untuk masuk ke dalam kuil. Mengetahui hal ini, keduanya segera mencari pakaian yang dimaksud oleh ayah mereka. Namun, sejauh manapun mencari, mereka tidak menemukannya, membuat Raindrop menjadi sangat sedih dan menangis. Keesokan hari, para dewa menipu Raindrop dan Sunbeam untuk membuka sebuah peti pakaian yang berada di alam manusia. Tanpa merasa curiga, keduanya pergi membuka peti yang dimaksud, hanya untuk mendapati bahwa peti tersebut berisi ular ajaib yang langsung menggigit mereka berdua. Gigitan ular ajaib merubah Sunbeam menjadi makhluk kambing yang kini dikenal dengan sebutan Nazrat, sedangkan Raindrop berubah menjadi cawan kosong ajaib yang disebut sebagai Grail. Sun God yang mengetahui hal ini memutuskan untuk membiarkan kedua anaknya mencari cara sendiri bila ingin kembali ke kerajaan awan. Sejak saat itulah, Nazrat dan Grail mulai berperan dalam dunia manusia, memberikan sekian banyak keajaiban dalam upaya mereka agar bisa kembali ke kerajaan awan. Setelah memberikan keajaiban pada suku Yakima, Grail berakhir terkubur tepat di bawah Eagle Junior High School. Tempat dia kemudian ditemukan oleh seorang arkeolog dan digunakan berulang kali untuk melakukan berbagai macam ritual. Pada tahun 1938, Biarawati Madeline menemukan cawan ajaib alias Grail yang ia gunakan untuk melakukan berbagai macam eksperimen pada anak kecil dalam upayanya membangkitkan Elisa. Sampai akhirnya, Nazrat yang merasa empati melihat penderitaan Biarawati Madeline memutuskan untuk menunjukkan dirinya dan membuat sang Biarawati mengandung seorang anak laki-laki bernama Rod. Cawan berisi cairan biru yang tersenggol tidak lain dan tidak bukan adalah Grain, saudari Nazrat. Jadi, identitas di balik suara wanita misterius adalah Grain alias Raindrop. Berdasarkan ucapan Grain, bisa diasumsikan bahwa bila Grain dan Nazrat berhasil merubah kehidupan seorang manusia menjadi lebih baik, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kerajaan awan. Itulah kenapa Grain merasa mereka sebaiknya memberikan kesempatan kedua pada Rod Sullivan agar